Kita Iya. bertemu di 26, 11, 24. Nih. Oke, kita masuk hari ini ke halaman 210. Oke, mungkin ada yang mau bantu baca? Oh, enggak, saya baca loh. Dua ratus Ancaman. sepuluh. Oke, saya baca ya. Starter mesin mental Anda secara otomatis. Seorang penulis muda bercita-cita tinggi yang gagal meraih kesuksesan mengakui, kesulitan saya adalah saya tidak mampu menulis apapun selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Anda tahu, katanya, menulis adalah proses kreatif. Anda harus mendapatkan inspirasi. Semangatlah yang harus menggerakkan diri Anda. Memang benar, menulis adalah proses kreatif. Tapi beginilah yang dikatakan penulis kreatif lain ketika mengungkapkan rahasia menciptakan tulisan-tulisan yang sukses. Saya menggunakan teknik kekuatan pikiran, ucapnya. Ada tenggak yang harus dipenuhi dan saya tidak sabar menunggu semangat saya menggerakkan saya. Sayalah yang justru harus menggerakkan semangat saya. Ini metode yang saya gunakan. Saya duduk, lalu mengambil pensil dan menulis secara otomatis. Saya menulis tentang apapun. Saya menulis tanpa tujuan. Saya gerakkan jemari dan lengan saya, cepat atau lambat, tanpa saya sadari. Benak saya menemukan bahan atau ide yang bisa ditulis. Kadangkala sekonyong-konyong saya mendapat ide ketika tidak mencoba menulis timpalnya lagi. Tapi saya menganggapnya bonus belaka. Banyak ide bermula dari bekerja. Tindakan harus mendahului tindakan. Ini hukum alam, tidak ada dimulainya dengan sendirinya termasuk alat-alat mekanis yang kita gunakan setiap hari. Rumah Anda diperlengkapi pemanas otomatis, tetapi Anda harus memilih atau dalam kurung bertindak temperatur yang diinginkan. Persneling mobil otomatis berpindah begitu Anda memindahkan tuas dengan tepat. Prinsip yang sama dapat diterapkan dalam tindakan pikiran Anda. Anda menyesuaikan benak Anda agar mampu membuahkan hasil. Seorang kepala cabang yang masih muda dan berkutat dengan penjualan dari rumah ke rumah, menjelaskan cara ia melatih tenaga penjualannya untuk secara otomatis memulai hari lebih awal dan lebih sukses. Ada resistensi luar biasa terhadap tenaga penjualan dari rumah ke rumah seperti yang dialami tenaga penjualan lainnya, komentarnya. Bahkan tenaga penjualan senior pun merasa sulit menelepon dan membujuk calon konsumen membeli produk mereka. Ia tahu dirinya bakal diperlakukan kasar bila menelepon saat jam kerja. Sebentar, ini kok kayaknya udah ya kemarin ya. Tante Lucy ingat nggak ya terakhir baca sampai mana ya? Seingat saya itu cobalah melakukan dua latihan berikut. Oke, kemarin sampai yang poin keberapa? Itu yang satu belum. Oh, yang satu belum. Oke, cobalah melakukan dua latihan berikut. Yang pertama, selesaikan urusan sederhana yang tidak menyenangkan dan tugas-tugas rumah tangga secara otomatis. Alih-alih memikirkan tugas yang tidak menyenangkan, lebih baik Anda terjun langsung dan memulai tanpa menimbang-nimbang lagi. Eh, Mungkin mencuci piring adalah pekerjaan rumah tangga yang paling tidak menyenangkan bagi sebagian besar ibu rumah tangga. Ibu saya pun demikian, namun ia telah menguasai pendekatan otomatis untuk melakukannya dengan cepat, jadi ia dapat kembali menikmati hal yang disukainya. Ketika beranjak dari meja, ia selalu mengambil beberapa piring tanpa memikirkan kejemuannya, lalu mulai mencuci piring. Dalam hitungan menit, cuciannya selesai. Bukankah cara ini sangat efektif untuk menaklukkan pekerjaan yang tidak menyenangkan? Lakukan hari ini. Pilihlah tugas yang kurang Anda sukai, kemudian tanpa membiarkan diri Anda menimbang-nimbang atau takut terhadap tugas itu, lakukan saja. Itu artinya Anda sudah melakukan cara yang paling efisien dalam menangani tugas. Dua, berikutnya, terapkan secara otomatis dalam menciptakan ide, merancang rencana, menyelesaikan masalah, dan hal lain yang memerlukan kinerja mental yang prima. Daripada menantikan semangat menggerakkan Anda, lebih baik Anda duduk dan menggerakkan semangat Anda. Berikut adalah teknik khusus yang dijamin mampu membantu Anda. Gunakan pensil dan kertas. Pensil yang sederhana adalah alat konsentrasi terbesar yang sangat terjangkau. Andai saya harus memilih antara ruangan kedap suara yang indah, berkarpet, dan menyenangkan dengan pensil dan kertas, saya akan memilih pensil dan kertas. Dengan menggunakan pensil dan kertas, Anda mampu berkonsentrasi memecahkan masalah. Ketika Anda menuangkan gagasan di atas kertas, perhatian Anda otomatis
Difokuskan pada gagasan Anda itu karena benak tidak dirancang untuk memikirkan satu hal dan menulis hal lain pada saat yang bersamaan. Dan saat Anda menulis di atas kertas, Anda dalam tanda kutip menulis dalam benak Anda juga. Banyak tes membuktikan Anda akan mengingat sesuatu lebih lama dan lebih tepat jika Anda menuangkan gagasan tersebut di atas kertas. Dan begitu Anda menguasai teknik pensil dan kertas untuk berkonsentrasi, Anda akan mampu berpikir kendati berada di tengah hiruk-pikuk dan kebisingan. Ketika Anda ingin berpikir, mulailah menulis, menggambar sepintas lalu, atau membuat sketsa tentang apapun. Itu cara yang bagus untuk menggerakkan semangat Anda. Ini adalah kata sukses yang dahsyat. Kata-kata esok, minggu depan, nanti, entah kapan, atau suatu saat bermakna sama dengan kata gagal, yaitu tidak pernah. Banyak mimpi indah tidak terwujud hanya karena kita berkata, saya akan memulainya suatu hari nanti. Padahal kita harus berkata, saya memulainya kini, saat ini. Ambil satu contoh yaitu menabung. Nyaris semua orang setuju menabung itu ide yang cemerlang. Namun meskipun itu ide yang cemerlang, tidak banyak orang yang mengikuti program tabungan dan investasi. Banyak orang memang ingin menabung, tapi hanya segelintir orang yang benar-benar menabung. Berikut adalah cara sepasang suami istri muda sukses beralih haluan dan mengikuti program akumulasi kekayaan. Pendapatan Bill sebesar $1.000 per bulan, tapi ia dan istrinya Janet juga menghabiskan $1.000 per bulan. Keduanya ingin menabung, tapi selalu ada aja alasan untuk tidak memulainya. Selama bertahun-tahun mereka berjanji kepada diri sendiri, kita akan menabung begitu gaji naik. Sesudah angsuran kita lunas, begitu kita memulai saat-saat kritis, kita akan menabung bulan depan atau tahun depan. Alhasil, Janet merasa jenuh dengan kegagalan mereka menabung. Ia berkata kepada Bill, jawablah, kita itu mau menabung atau tidak? Bill menjawab, ya tentu saja kita mau, tapi kamu kan tahu kita tidak bisa menyisihkan uang sedikit pun saat ini. Namun setidaknya Janet berusaha mati-matian. Sudah bertahun-tahun kita berjanji untuk menabung. Kita tidak mampu menabung karena kita berpikir kita tidak sanggup. Kini, mari kita berpikir kita mampu. Aku membaca sebuah iklan yang menunjukkan jika kita mampu menabung $100 per bulan, dalam 15 tahun kita akan memiliki $18.000 ditambah bunga sekitar $6.600. Iklan tersebut menyatakan kita lebih mudah menghamburkan sisa tabungan daripada menabung sisa pengeluaran. Kalau kamu mau, mari mulai menyisihkan 10% dari gajimu untuk ditabung. Kita bisa makan biskuit dan susu sebelum akhir bulan. Dengan melakukannya kita pasti sukses. Bill dan Janet merasa terkekang selama beberapa bulan, tetapi mereka segera mampu menyesuaikan diri dengan anggaran baru mereka. Kini mereka rajin menyisihkan uang untuk ditabung ataupun menggunakannya untuk keperluan lain. Anda ingin menulis pesan kepada teman Anda? Lakukan saat ini juga. Anda mendapat ide yang bisa diterapkan dalam bisnis Anda? Wujudkan saat ini juga. Camkan nasihat dari Benjamin Franklin, jangan tunda hingga esok apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Ingat, jika Anda berpikir kini, Anda akan membereskan apapun. Namun jika Anda berpikir suatu saat nanti atau entah kapan, biasanya Anda akan gagal. Suatu hari, saya singgah mengunjungi seorang rekan bisnis yang sudah lama saya kenal. Wanita ini baru kembali dari konferensi bersama beberapa eksekutifnya. Saat saya menatapnya, saya bisa menduga ada sesuatu yang hendak diungkapkannya. Wanita ini seolah merasa kekecewaannya teramat sangat. Anda tahu, kata wanita itu, saya mengadakan konferensi pagi ini karena saya ingin mendapatkan masukan terhadap perubahan kebijakan yang diusulkan. Namun, masukan apa yang saya peroleh? Ada 6 pria hadir di sana, tapi hanya satu orang yang bisa mengemukakan pendapatnya. Dua lainnya berbicara, tapi hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Sama saja saya bicara dengan rumput yang bergoyang. Jujur, saya sulit memahami cara berpikir mereka. Pasti, lanjutnya lagi, Anda menyangka mereka akan berbicara dan mengungkapkan gagasan mereka. Padahal tidak demikian. Bagaimanapun juga mereka bakal menyesalinya. Rekan saya itu tidak mendapat bantuan apapun dalam konferensi. Namun, jika Anda berjalan-jalan di lorong setelah pertemuan berakhir, Anda akan mendengar para eksekutifnya berkata, tadi itu seharusnya saya ingin berkata, titik, titik, titik. Mengapa tidak ada yang menyarankan, titik, titik, titik. Kita harus maju terus, titik, titik, titik. Seperti rumput yang bergoyang, mereka yang tidak mengungkapkan pendapat di ruang konferensi itu banyak berbicara setelah pertemuan usai. Namun ya, percuma saja mereka mengutarakan pendapat, sudah terlambat, baru mereka tiba-tiba banyak bicara. Eksekutif bisnis menginginkan komentar dari rekan-rekannya. Orang yang menyembunyikan pendapatnya akan menyesali sikap diamnya tadi. Biasakan diri Anda berani mengemukakan pendapat,
Setiap kali Anda mengeluarkan pendapat, Anda akan merasa tangguh. Ungkapkanlah ide-ide Anda. Kita semua tahu banyak mahasiswa mempersiapkan ujiannya. Dengan maksud baik, Joe mahasiswa menyediakan waktu di malam hari untuk belajar. Berikut adalah cara dirinya sering menghabiskan waktu pada malam hari. Joe siap mulai belajar pukul 19.00, tetapi ia makan malam terlalu banyak, jadi ia memutuskan untuk menonton televisi. Joe menghabiskan 1 jam di depan televisi karena program acaranya sangat menarik. Pukul 20.00 ia duduk di meja belajar lalu bangkit kembali karena teringat untuk menelepon pacarnya. Itu memakan waktu 40 menit karena Jus belum bicara dengannya seharian. Sebuah telepon masuk menyita 20 menit waktunya saat kembali ke meja kerjanya. Joe ingin bermain tenis meja, 1 jam habis. Permainan tenis meja membuatnya berkeringat jadi ia harus mandi. Selanjutnya ia ingin mengudak. Joe merasa lapar setelah bermain tenis meja dan mandi. Dan seluruh malam yang terencana dengan baik menguap begitu saja. Akhirnya pukul 1.00 Joe membuka buku, tetapi ia sudah terlalu mengantuk untuk mempelajari bahan ujian. Ia pun menyerah. Esok paginya Joe berbicara dengan dosennya. Saya harap Anda berkenan memberi saya waktu lagi. Tadi malam saya belajar hingga pukul 2 untuk ujian ini. Joe, si mahasiswa, tidak mampu bertindak karena ia menyanyiakan banyak waktu untuk mempersiapkan tindakannya. Dan bukan hanya Joe, si mahasiswa yang menjadi korban, terlalu mempersiapkan diri. Joe, si tenaga penjualan, Joe, si eksekutif, Joe, si pekerja profesional, Josephine, si ibu rumah tangga, mereka semua kerap menghabiskan waktu dengan pembicaraan di kantor, jeda kopi, tukar pikiran, membaca, membahas bisnis pribadi, membersihkan meja kerja, televisi, dan belasan alat pelarian lainnya. Namun, ada satu cara untuk menghilangkan kebiasaan ini. Anda harus bilang kepada diri Anda sendiri, saya ingin memulainya saat ini. Saya tidak akan mendapatkan apapun dengan menundanya. Saya justru akan menghabiskan waktu dan energi untuk bersiap dan memulai. Yang kita inginkan lebih dari hal lain adalah bisnis. Ujar seorang eksekutif perusahaan suku cadang mesin dalam pidatonya kepada sekelompok eksekutif penjualan, adalah lebih banyak karyawan yang memiliki ide cemerlang dan mau menindaklanjutinya. Semua pekerjaan dalam departemen pemasaran dan produksi dapat dikembangkan lebih baik lagi. Bukan berarti pekerjaan kita sekarang tidak baik. Kita semua bekerja dengan baik. Namun seperti perusahaan progresif lainnya, kita ingin produk baru, pasar baru, dan cara baru yang lebih efisien untuk melakukan apapun. Kita bergantung kepada orang-orang yang berinisiatif. Mereka adalah penggiring bola dalam tim kita. Inisiatif adalah semacam tindakan khusus yang artinya Anda melakukan sesuatu tanpa diminta. Sosok yang berinisiatif selalu diundang secara tetap untuk hadir dalam pertemuan golongan berpenghasilan tinggi pada setiap bisnis dan profesi. Seorang direktur riset pemasaran dari perusahaan obat skala menengah menceritakan caranya meraih posisi sebagai direktur. Ini pelajaran berharga dalam membangun kekuatan inisiatif. 5 tahun yang lalu saya mendapatkan ide, ya berkata kepada saya. Ketika itu, saya sedang bekerja sebagai tenaga penjualan untuk toko-toko grosir. Saya mendapati satu kelemahan, yaitu kurangnya fakta tentang konsumen obat yang kami jual. Saya berbicara kepada semua orang tentang perlunya riset pasar. Semula saya tidak mendapatkan respon dari siapapun, karena manajemen tidak mau membuka mata untuk pentingnya riset pasar. Saya sangat terobsesi dengan ide riset pemasaran di perusahaan kami. Jadi saya melawan arus. Saya meminta dan mendapatkan izin mempersiapkan laporan bulanan tentang mengenai fakta pemasaran obat. Saya mengumpulkan informasi dari setiap sumber yang saya temukan, saya terus melanjutkannya, lalu manajemen dan tenaga penjualan lainnya mulai tertarik dengan prestasi saya tersebut. Hanya setahun setelah berjuang, melakukan riset, saya dibebaskan dari tugas reguler saya dan diminta berkonsentrasi mengembangkan ide-ide saya. Sisanya lanjutnya berkembang dengan sendirinya, kini saya memiliki 2 asisten, seorang sekretaris, dan saya pun sukses merengkuh pendapatan tahunan 3 kali lipat pendapatan saya 5 tahun silam. Berikut adalah 2 latihan khusus untuk mengembangkan kebiasaan inisiatif. Kita stop dulu. Oke. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau sharing. Ada yang dapat sesuatu dari apa yang tadi saya baca? Banyak nih harusnya nih.
Ya, jangan-jangan ini mengulang halaman 215 tadi ya. Itu ada 215 ya. Begitu udah selesai baca buku, tadi tuh mestinya saya kepengen ngomong ini loh. Iya, iya, iya. Saya dapat ini kok. Biasakan diri Anda berani mengemukakan pendapat. Nah, itu. Itu satu satu note buat saya. Terus cerita Ci, Hmm? Sama cerita. ini lagi satu lagi, yang 216. Inisiatif adalah semacam tindakan khusus. Artinya Anda melakukan sesuatu tanpa diminta. Ini eh, saya dulu tuh orang yang nggak, yang kurang peka sebetulnya. Jadi saya tuh belajar waktu saya kerja sama orang Korea. Luar biasanya, waktu itu saya sekretaris junior kan ya. Jadi saya diajarin sama sekretaris yang senior. Waduh, itu untuk menghadapi, untuk kerja di perusahaan Korea, Anda setiap pagi kalau mereka datang, kita harus bungkuk 90 derajat gitu. Inisiatif berikutnya adalah yaitu Anda harus datang menawarkan mereka mau minum kopi apa, terus pokoknya segala hal yang tidak pernah, yang saya jarang lakukan di rumah, itu membuat saya itu membaca apakah eh, next ini saya harus apa, next ini saya harus apa gitu loh. Inisiatif itu perlu banget. Itu melatih kepekaan kita. Itu sih yang saya dapat Hmm. selama saya kerja 7 tahun sama orang Korea. Karena kalau kita bicara tentang eh mungkin itu termasuk disiplin nggak ya? Disiplin inisiatif gitu ya. Rasanya kita di Indonesia itu ini ya, tidak terbiasa ya dengan hal-hal seperti itu ya. Makanya butuh kerja sama orang Korea baru 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 bisa dapat hal-hal kayak gitu. Ya, teman-teman ada yang mau sharing nggak? Yuk, sharing aja, nggak apa-apa. Ada yang menarik apa? Sebenarnya banyak sih. Saya tuh lagi inget-inget ya. Kemarin Jumat tuh kayak ngapain ya? Kok kok baca bukunya? Kemarin Jumat saya nggak ikut ya rasanya ya. Enggak, saya Jumat kemarin juga pasti perjalanan. Yang baca Tante Lucy, terus ada Sari. Oh, gitu. Iya, Jumat Bukan kemarin kan escape kan? Lisa, Sari, sama Angeli. Iya. Kalau kalau saya pribadi justru menarik, justru yang tadi sempat kebaca sebentar yang halaman 210 ya, itu. Itu menurut saya menarik. Saya lah yang justru harus menggerakkan semangat saya. Kemarin udah dibahas belum itu ya? Udah dibahas. Kalau udah dibahas, nggak usah dibahas yang itu. Nanti kan kedobelan. Nggak apa-apa, bahas lagi kok. Hah? Bahas lagi. Hmm. Oke. Nah, kalau saya tertarik itu, saya lah yang justru harus menggerakkan semangat saya. Jadi gini, kadang kita tuh lupa. Ya, ini sekali lagi teman-teman ya, bahwa saya juga ngalami kok masa-masa di mana merasa bahwa eh, hidup kok gini-gini aja, ya kan? Rasanya kok sulit untuk melakukan perubahan. Ini kembali lagi mungkin ke pola pikir ya, yaitu sudut pandang berpikir. Kita kalau mempunyai sudut pandang berpikir korban, ya kan? Kita tuh jadi nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi sebetulnya akar permasalahannya di situ. Pada waktu kita ada masalah, lalu sebetulnya kalau saya pikir-pikir loh teman-teman, masalah yang menimpa saya hari ini itu sebetulnya jauh lebih banyak, jauh lebih berat hari ini sebetulnya dibandingkan dulu, ya kan? Cuman kalau saya kembali lagi ke flashback 20 tahun yang lalu ya, pertama kali saya jalan di bisnis ini yang ibaratnya saya belum terlatih, ya kan, untuk eh apa ya, mempunyai kalau mungkin boleh dikatakan mempunyai mental pemenang, mempunyai pola pikir bahwa saya ini adalah pemenang.
ya kan, bahwa pemenang itu bukan tidak pernah gagal, pemenang itu tidak pernah menyerah, ya kan. Jadi sebelum saya punya pola pikir seperti itu gampang sekali gitu loh. Ketika kadang kena masalah, jengkel, terus akhirnya berhenti, ya kan. Terus merenung, ya kan. Terus kadang-kadang tuh apa ya? Kadang-kadang lucu ya. Kita tuh kalau lagi kena masalah gitu ya, eh rasanya tuh enak gitu ya. Kita tuh merasa bahwa kenapa ya hidup itu kayak gini gitu ya. Teman-teman ngalami nggak sih? Kadang-kadang pada waktu kita berhenti, ya, berhenti terus kadang-kadang terus narik nafas gitu ya. Kadang-kadang sesek ya. Kalau kalau kita lagi kena masalah tuh kan kadang-kadang sesak ya. Ada yang jengkel gitu kan. Narik nafas. Kenapa hidup gini amat gitu. Dan itu kalau direnungi itu rasanya nikmat gitu. Bener gak sih? Ya. Jadi saya pun alami di posisi-posisi seperti itu, ya kan. Tapi pada waktu akhirnya dilatih oleh para mentor, oleh para upline, ya kan, bahwa itu bergerak cepat, ya kan. Bahkan eh, apa namanya di halaman 211 gitu. Mereka yang ingin melakukan sesuatu di dunia ini tidak boleh menunggu digerakkan oleh semangat. Mereka lah yang harus menggerakkan semangat dalam diri mereka, ya kan. Cobalah melakukan dua latihan itu. Itu kalau Anda lihat, Anda baca, kuncinya itu kan pokoknya bergerak aja, ya kan. Pokoknya nggak boleh diem. Jadi sebetulnya kata kuncinya itu nggak boleh diem. Pada waktu kita ini mulai diem dan berpikir itu apalagi merenungi hal negatif ya, eh, itu sebetulnya adalah satu zona, satu satu apa ya ibaratnya ya, satu kondisi yang sebetulnya itu mulai berbahaya sih. Karena pada waktu kita ini mulai diem itu, pikiran kita ini mulai aktifnya itu cenderung ke negatif, ya kan. Jadi eh, kata-kata bahwa sayalah yang harus menggerakkan, ya ya memang itu yang harus dilakukan sih itu. Karena pada waktu kita ngalami sesuatu, ya kan, ngalami masalah. Kalau kebiasaan saya teman-teman, mungkin kemarin juga sempat saya ceritakan, kalau saya pribadi, saya itu punya kebiasaan itu kalau lagi kena masalah ya, dak, gitu. Saya dengar berita kena masalah atau apapun itu, saya itu selalu berusaha menenangkan diri saya sambil di kepala saya itu langsung gini. Solusinya apa ya? Solusinya apa ya? Solusinya apa? Saya sambil ngucap teman-teman. Ya meskipun nggak teriak-teriak ya. Jadi pokoknya tuh ngucap gitu loh. Nah, ini sebetulnya pernah pernah kita bahas juga sih di beberapa waktu sebelumnya. Saya ingat sih Pak Ronald sempat nanya ke saya kan, kenapa apa ya komitmen ya, komitmen itu penting ya. Komitmen tuh harus disuarakan. Kalau nggak salah ya Mm-mm. di Ya, beberapa pertemuan yang lalu. Karena itu loh teman-teman. Pada waktu kita mengucapkan, ya kan, telinga kita itu dengar. Jadi sebetulnya menarik sih. Saya tuh lupa-lupa ingat. Saya tuh dapat quotes ini dari mana, ya kan? Tapi intinya itu yang saya pegang sampai hari ini, bahwa perintah seluruh tubuhmu sampai seluruh selmu itu mendengar, bahkan teriak sampai seluruh selmu itu mendengar. Hebat ya, sampai seluruh sel ya. Jadi sel-sel tubuh kita tuh harus dengar loh apa yang mau kita lakukan. Itu betul-betul sangat powerful. Itulah kenapa itu komitmen, kenapa harus disuarakan, ya kan. Bahkan kemarin teman-teman yang pulang dari Escape, ya kan, eh, Anda pun juga kemarin sudah melakukannya di acara malam kan. Bagaimana membuat sebuah jati diri baru itu disuarakan, ya kan, supaya apa? Seluruh sel itu mendengar. Supaya apa? Supaya bergerak. Soalnya kalau kita ini hanya bicara dalam hati, batin, ya kan. Oke deh, habis ini rasanya saya harus keluar nih. Saya rasanya harus presentasi sih. Rasanya si A itu ini deh, saya harus presentasi segera ya kan. Tapi kalau kita ini cuma ngomong dalam hati ya kan, ya kita nggak kemana-mana. Itu. Jadi kadang saya pribadi pun pada waktu kena masalah itu, saya pun ngomong gitu, solusinya apa ya, solusinya apa ya, solusinya apa ya, itu. Jadi apa namanya itu, sayalah yang harus menggerakkan itu, bahwa saya adalah seorang pemenang, saya menggerakkan. Jadi jangan terus cari alasan, ya toh. Kembali lagi kan, kadang kita selalu terjebak, ya kita itu lebih suka cari alasan gagal daripada cari alasan kenapa kok saya ini harus menang dan melakukannya.
Ya, Nah, Pak Juan, mungkin boleh yep, tanya ya. Yang ya, diceritakan di halaman 215 itu kan juga saya beberapa kali terjebak di situ gitu ya. Udah tahu nih, gitu kayak si Jo. Udah tahu dia tuh mau belajar, udah punya planning. Oh iya, saya jam 7 mau belajar gitu ya. Tapi kan terus habis itu godaannya banyak. Ah, makan dulu gitu ya. Ah, makan dulu hmm, nih. Habis makan, wah tuh kok kekenyangan ya, ngantuk nih. Ah, begitu buka TV, wah menarik nih, ada yang menarik nih acaranya nih. Nonton TV dulu. Habis nonton TV, terus tadi apa ya? Oh ada telepon masuk, ada telepon masuk, gitu ya. Terus ngobrol lah di ya, telepon, gitu kan. Terus apa lagi? Wah, duh, kayak, nah nanti kan dia kan mungkin karena si Jo hobinya agak olahraga gitu ya, dia main tenis meja. Barangkali, ah nih ngegame bentar nih, boleh nih ngegame bentar. hmm, Terus apalagi ya, gitu ya. Tahu-tahu bablas aja jamnya. Lah, udah malam. Mungkin kalau prakteknya kan kadang-kadang, aduh panas nih, masih panas nih, tunggu agak agak redup dikit ah. ya. Terus pertanyaannya apa ini? Nah, tipsnya apa nih? Ya, tipsnya sebetulnya lakukan aja sih, teman-teman. Ingat bahwa saya pernah melakukan hal ini. eh, saya punya kebiasaan menunda. Ya, sekali lagi itu yang menyebabkan saya kenapa kok lambat, ya kan? Karena saya pribadi itu gini, teman-teman. Ingat ya, saya join 2002, ya kan? Tapi kalau mau ditanyain, teman-teman, saya tuh bener jalan HD. Itu sebetulnya bukan dari 2002. Saya tuh merasa ya, saya tuh bener jalan HD. Itu baru semula itu 2009 atau 2010. Itu baru bener jalannya, ya kan? Eh, karena ya itu selama dari 2002, oke lah kita katakan aja 2010 gitu ya. Dari 2002 sampai 2010 itu yang saya lakukan, Pak Ronald. Mm-mm. Jadi kadang eh, mau presentasi nanti dulu aja, kok panas. Apalagi kan dulu kan saya naik motor ya. Jadi eh, apa ya, nggak ada AC ya kan, AC dari mana ya kan, kalau motor kan AB ya kan, angin brobos ya kan. AC ada juga Pak, angin Pokoknya cemribit. oh iya, angin cemriwing. Boleh, boleh, boleh itu ya. Jadi penundaan-penundaan itu selalu terjadi, ya kan. Dan eh ya kalau kalau Pak Ronald nanya apa ya yang yang bisa mengubah itu semua. Kalau dulu Ya, saya tuh marah sih, Pak. Saya nah marah itu. sama diri saya. Karena kalau seperti yang Karena Cik Ria tulis ini ya, harus ada RKH, alarm. Lu ada RKH nih, alarmnya ada, udah bunyi. betul, ada, Ci. Masalahnya di senus. Oh ya, betul. Dulu memang mungkin nggak ada alarm ya. Contoh teman-teman, ini aja ya. Ini kalau ngeliatin hari ini ya kan. Ini contoh ya kan. Ya saya tahu. Ini sebetulnya kalau perhatikan teman-teman. Ini kendala kalau hari Selasa. Pokoknya karena kita sudah kena Sabtu, Minggu, Senin, gitu. Kebiasaan yang berbeda. Hari Selasa, ya kan. Coba teman-teman perhatikan. Hari Selasa itu ya, itu cenderung sepi. Nanti mulai ramai itu Rabu, Kamis, Jumat, ya kan. Dan mohon maaf ya, cenderung sepi dan cenderung terlambat. Padahal kan saya pernah ngomong kan sama teman-teman kan, pasang alarm, ya kan. Apalagi teman-teman yang di Diamond Class, gitu. Apalagi yang sudah lulus Diamond Class. Dan saya masih melihat, ya kan, teman-teman yang bergabung di PNC, ya kan, itu pun masuknya terlambat selalu. Padahal saya pada waktu di Diamond Class sempat ngecek kan alarmnya. Sudah nyala belum? Nyala belum? Ya itu. Soalnya di snooze, ya kan. Makanya kita nih buat RKH apa segala macam itu membantu sih. Tapi ya jujur kalau ini Pak, ini pengalaman pribadi saya ya. Saya marah Pak Ronald sama diri saya sendiri. Jadi saya tuh marah karena pada waktu itu saya melihat banyak teman-teman yang akhirnya maju, ya kan. Mereka berprestasi, mereka bisa naik panggung. Kenapa kok saya nggak bisa? Itu. Kenapa kok saya ini mengalami stagnasi? Padahal pada waktu ikut training, ya kan, setiap kali ikut pertemuan, ya kan. Jadi ini juga kunci, teman-teman. Jangan pernah bosan-bosan ikut pertemuan. Anda kalau merasa bahwa yang saya yang saya dengar dari pembicara ya, saya sudah tahu. It's okay, teman-teman. Kalau memang kita ini mau berkembang, ya kan. Kita mau jujur sama diri kita sendiri, ya kan. Patokannya itu bukan tahu. Patokannya itu sudah dilakukan atau belum. Itu.
Justru bersyukur loh. Kita ini punya komunitas, contoh lah paling gampang. Kita komunitas di baca buku pagi ini, ya kan? Kasarannya, kalau saya berguru sama teman-teman yang bertugas bawakan, gitu. Saya kan selalu ngomong kan sama mereka-mereka ya, Pak Ronald, Ceria, Sari, ya kan, atau siapa lagi, Lisa, ya pokoknya teman-teman yang bawakan. Saya cuma bilang, enggak apa-apa ngomong aja. Enggak apa-apa kita kayak radio rusak, ya kan? Tapi enggak apa-apa, radio rusaknya positif tapi, ya kan? Karena apa? Kita berharap bahwa suatu hari nanti apa yang kita bicarakan ini akan muncul. Itu. Itulah kenapa eh, apa namanya? Saya tuh itu marah terhadap diri saya sendiri ya karena itu. Secara teori itu tahu gitu. Nanti begitu datang lagi di pertemuan, sebetulnya gampang yang dilakukan itu. Tapi kenapa kok kelewatan terus ya? Jadi yang membuat akhirnya saya melakukan perubahan itu, Pak Ronald. Saya marah. Makanya kan kata kuncinya itu kan mau, mau dulu, ya Hmm. kan? Jadi mau dulu, dari mau itu baru bisa. Itu. Nah, berarti kalau tadi saya coba summary ya, Ya, Pak Johan bisa marah itu kan berarti salah satunya pasti ada satu sisi di mana membandingkan diri sendiri dengan teman lain yang mungkin merasa harusnya dia tuh sama aku satu angkatan loh. Kok dia ya, udah sampai sana, aku masih di sini ya? Ada gitunya nggak? ya. Kadang nggak cuma satu angkatan, kadang-kadang malah sama yang baru-baru, ya kan? Dan ibaratnya tuh gini, Pak Ronald. Mungkin ya, saya kalau membayangkan kondisi pada waktu itu ya, saya tahu gini loh, bahwa saya tahu potensi bisnis itu besar, ya kan? Eh, di training sering kali lah diceritakan. Dan setiap kali eh, apa ya, bohong lah kalau nggak kepingin. Setiap kali ngelihat video luar negeri, ya kan, video jalan-jalan, ya kan, itu kepingin banget gitu loh. Tapi itu tadi karena kebiasaan menunda, ya kan, suara apa itu? Nah, karena kebiasaan menunda, ya kan, itu yang akhirnya jadi nggak terwujud semuanya. Itu. Jadi marahnya tuh karena itu loh, harusnya tuh bisa gitu loh. Tahu kok, sebetulnya yang sudah, yang perlu dilakukan tuh sudah tahu gitu loh. Tapi kita teralihkan. Kalau kemarin saya dapat satu konten, ya itu itu menarik sih. Jadi ditanyakan, ada seorang anak kecil tuh tanya, ya kan, kenapa ya saya tuh nggak bisa fokus, ya kan? Ya dan ceritanya tuh mirip seperti Joe ini. Satu kalau mau belajar, ya kan, itu ya itu lari sana, lari sini, ya atau ke distrak, ya kan. Apa sih yang membuat saya tuh nggak bisa fokus? Dan jawabannya sebetulnya simpel. Ya karena kita nggak punya tujuan yang kuat, ya kan. Coba lihat gitu. Ini mohon maaf nih. Ini saya pengen wawancara Ceria, ya kan. Tadi kan Ceria kan cerita kan tentang punya apa dalam tanda kutip menurut saya support system orang Korea. Ya. Kan sebetulnya orang Koreanya itu kan support system ya kan. Padahal Ceria nggak terbiasa sebetulnya, ya kan, dengan melakukan dalam tanda kutip budaya-budaya Korea, budaya tepat waktu, ya kan. Nah, boleh tahu nggak, Cek? Apa yang akhirnya bisa melakukan itu semua? Apa yang bisa? Yang Karena benar bisa. Coba deh, jadi kan si hal baru yang bekerja sama orang Korea. ya karena harus terpaksa melakukan. Next. That's it. Ya, jadi yang jadi problem seringkali itu karena kita tuh tidak merasa tidak terbiasa, kita tidak merasa terpaksa, ya kan? Eh kita tuh malah kalau di Indonesia ya, saya lihat ya, saya perhatikan ya, kita nih kadang-kadang tuh malah punya budaya sungkan atau itu budaya Jawa ya. Saya nggak tahu. Teman-teman yang di Kalimantan punya budaya sungkan juga nggak? Ya kan? Jadi mau nolak tuh sungkan. Padahal udah tahu nih, ini tuh nggak searah dengan perjalanan kita, ya kan? Tapi mau nolak tuh sungkan, ya kan? Jadi kadang-kadang justru kita tuh memelihara hal-hal yang seperti itu, ya kan? Padahal
kalau kita mau lihat itu budaya disiplin waktu, gitu, mau melakukan itu yang harus dilakukan, ya. Bu Esti mau mulai mendisiplinkan habit baca buku lagi aja susah banget, ya. Tapi kalau Bu Esti hari ini mau mengakuinya, itu sebetulnya juga sudah langkah lebih maju, ya kan. Jadi kalau saran saya, ya kan, buat teman-teman, teman-teman mau punya habit baca buku lebih bagus lagi, ya kan. Coba deh, Anda yang coba baca buku, ya. Jadi pada waktu Anda mencoba baca buku, ya kan, itu pasti akan beda lagi, itu. Jadi Yung Yung kayaknya kembali mau lagi cerita sih, Tuhan. ya boleh. Ronald tahu, Pak Ronald tahu si hatiku. Jadi, Enggak, ini yo aku mau tanya. Jadi waktu itu ya, sempat sempat dengar jadi ada disiplin sama komitmen. Itu ya, aku sempat kayak rada bingung. Disiplin dan komitmen apakah sama? beda sih. Jadi gini, kalau kalau komitmen, komitmen eh apa ya? Komitmen itu sama janji sama nggak ya? eh Ada ya teman-teman mau membantu saya googling KBBI apa definisi komitmen. Saya ngerti, tapi menerjemahnya kok susah ya. Jadi gini, untuk menjalankan sebuah komitmen dibutuhkan disiplin. Itu yang saya bisa jelaskan. Mungkin teman-teman bisa membantu terjemahan definisinya komitmen apa. Kalau disiplin itu, ya itu melakukan eh, melakukan sesuatu berulang-ulang dan ibaratnya gini, nggak peduli apapun itu, ya kan, suka atau enggak, gitu, ya harus dilakukan. Dan sekali lagi nih, karena di sini saya juga lihat 95%, ya kan, para wanita, ya kan, saya tuh tidak percaya, terutama bagi para ibu-ibu, para mama-mama, saya tuh nggak percaya kalau Anda tuh nggak bisa disiplin, ya kan. Kalau Anda bilang, saya tuh nggak bisa disiplin, bohong, ya kan. Sebetulnya bukan nggak bisa disiplin. Anda masih belum punya alasan yang kuat aja, kenapa harus melakukan itu. Dari mana kok saya bisa mengatakan itu? Simple. Ingat, masih ingat nggak anak Anda sakit tengah malam? Ayo, bangun nggak? Ayo, sebetulnya sama sama tidur, tetap tidur, enak mana? Ya kan, suka nggak bangun malam-malam? Jawabannya pasti enggak. Tapi ternyata bisa. Ya kan? Pada waktu dulu punya anak, ya kan? Pada waktu mereka belum bisa apa-apa, bisa kan? Standby, ya kan? Jadi itulah yang namanya disiplin, ya kan? Melakukan hal yang berulang-ulang, ya kan? Meskipun nggak suka, tapi tetap dilakukan, ya kan? Jadi itu Ci, untuk melakukan komitmen dibutuhkan disiplin. Jadi kalau sama sebetulnya enggak, cuman secara definisi saya bingung. Tapi ngerti nggak disiplin berarti kembali lagi melakukan RKH? Iya Jadi ya, lebih ke gini, menurut saya ya, ini versi saya ya. Jadi komitmen itu kayak iya. awalnya. Diawali dengan komitmen, nah Hmm. dijalaninya itu dengan konsisten dan disiplin. Iya, betul betul. Oke, oke, makasih. Yuk, ada lagi yang mau sharing? Nah, bagaimana ya? Ya, Ya, yang saya mungkin garis bawahi sebetulnya. Hai. Oh, silakan Cemonik. Wes. eh, ya kalau komitmen itu mungkin lebih ke jangka panjang ya komitmen. Tapi kalau misalnya disiplin itu mungkin di hari-hari, jadi habit. Hmm. Jadi saya itu pernah baca buku Atomic Habit, itu mengajarkan setiap langkah kecil. Setiap langkah kecil itu akan menjadi habit kita jika dilakukan dengan berulang-ulang. Ya Yes. tentunya kita harus bisa memilah-milih juga ya, maksudnya tindakan apa yang baik dan yang harus dilakukan secara berulang-ulang yang memberikan efek positif dan efek yang bisa memberikan efek untuk jangka panjang, efek positif untuk lingkungan sekitar. Seperti itu. Terus kemudian kalau dengan melakukan tindakan yang positif,
kita juga akan bertemu dengan orang-orang positif dan energi yang kita pancarkan itu akan kembali kepada kita lagi. Dan kita juga Oh, ke skip Cemonik. Ini saya yang enggak ya? Oh, Cemonik yang ini ya. Oke, Ya, mungkin tempatnya terpental. Cimonik yang nge-freeze. Iya, 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 iya. Komitmen tuh niat yang kuat, janji, akad. Wah, disiplin itu cara menyelesaikan. Iya, betul. Sama kan berarti kan? Jadi disiplin itu cara menyelesaikan komitmen. Wah, itu tepat itu. Terima kasih, Mbak Mia. Oke, kita tunggu sampai Cemoni kembali. Wah, terpental. Ya, satu lagi yang saya garis bawahi teman-teman tuh di halaman 213. Kini adalah kata sukses yang dahsyat. Ya, jadi bukan esok, minggu depan, nanti, entah kapan, suatu saat, ya, bermakna sama dengan kata gagal, yaitu tidak pernah. Banyak mimpi indah tidak terwujud hanya karena kita berkata, saya akan memulainya suatu saat nanti, ya kan? Sama dengan ilustrasinya mau nabung, ya kan? Tadi yang diceritakan mau nabung, ya akhirnya apa? Nggak nabung-nabung itu. Kenapa? Itu suatu saat nanti itu. Makanya hati-hati teman-teman. Pokoknya saya ini ya ini yang menarik. Saya tetap jalan nanti kok. Nah itu perkataan berbahaya itu. Saya tahu Anda tetap jalan ya kan. Tapi kalau Anda sudah mulai mengucapkan itu ya kan, itu eh, sebetulnya itu sudah mulai melenceng ya kan. Memang hari itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak segera dikembalikan ya kan, taruhan sama saya. Paling lama ya 6 bulan lah ya, paling lama setahun lah ya, hilang pasti itu. Yang ngomong begitu tuh hilang itu. Kenapa? Karena sudah nggak kefokus gitu loh, melakukan apa yang harus dilakukan itu. Jadi hati-hati ya. Jadi kata kini itu adalah kata yang paling dahsyat. Yes. Jadi kayak sekarang ya kan. Ini sambil mengingatkan sih teman-teman. Kapan mau diamond? Ya sekarang. Loh, sudah tanggal 26. Ya sudah selesaikan dulu. Ya kan? Selesaikan dulu sampai tanggal 30. Berapapun masukkan. Karena apa? Habit, ya kan? Siapa yang kemarin ikut atau bukan ikut ya? Siapa yang kemarin sudah dengerin morning briefing atau kemarin kelupaan? Buat Anda yang kemarin kelewatan morning briefing, Anda bisa buka di YouTube Propolis Team, ya kan? Kemarin itu sebetulnya menurut saya ada satu hal yang menarik sih tentang historia morning briefing kemarin. Tak kasih bocoran teman-teman. Jadi saya itu sudah punya satu skrip materi untuk morning briefing kemarin, ya kan? Tapi pada waktu saya membuka pembicaraan, saya punya ide lain untuk membahas dan itu yang saya bahas kemarin. Saya membahas tentang muscle memory. Itu menurut saya menarik, ya kan? Mengembangkan muscle memory di bisnis HD itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, sudah 844 Ya, kayak kita harus tutup ya. ya, Intinya 84. sekarang kita harus lakukan. Ya, Mm-mm. Ya, termasuk mungkin ini ya, final run, apapun targetnya ya. Karena kita ya, nanti kebiasaan untuk selalu ngomong, udah tanggal 26 kayaknya udah terlambat lah. Nanti Desember aja deh baru aku kejar. ya. Dan itu nanti akan mundur Januari, Pak. Ingat, saya sudah pernah melakukannya. Jadi Ya, jangan ulangi ketololan saya. Nah, makanya Januari kan saya bilang, 2025, mundur Januari 2026. oh iya terus Pak, itu. Makanya kan saya bilang, saya itu kan mundur. Kenapa saya bilang bahwa patokan saya itu, Pak Ronald, kenapa saya bilang bahwa saya itu melakukan bisnis jadi itu baru benar. Itu di tahun 2010. Karena di tahun itulah saya itu settle diamond. Nah itu, selama dari 2002 sampai 2010, itu ngawur aja. Jadi kerja itu ngawur aja. Makanya nggak ada hasil. Tapi pada waktu saya menetapkan itu, salah satu yang saya hancurkan di tahun 2010 adalah
budaya menunda. Harus sekarang, harus sekarang, harus sekarang, harus sekarang, harus sekarang. Itu. Dan ternyata menarik pada waktu saya mengubah itu semua, berbalik. Ya kan? Mulai reward itu satu persatu disabet dan satu lagi yang luar biasa, teman-teman. Ini aneh. Menurut saya ini aneh, tapi menurut saya menarik. Ya, karena eh, di saat saya mengubah semuanya, disitulah muncul orang aktif itu yang bagus-bagus. Saya dipercayakan orang-orang hebat di situ. Itu kalau ditanya penjelasannya gimana, mungkin menurut saya, ya kan. Kita percaya bahwa donan-donan kita ini kan Tuhan yang titipkan. Jadi pada waktu kita ini jadi orang dalam tanda kutip mulai benar di bisnis ini, Tuhan tuh mulai titipkan orang-orang hebat. Sehingga pada waktu mereka masuk ya kan di dalam tim, karena saya sendiri sudah benar, makanya mereka pun jalannya juga jauh lebih cepat daripada saya. Karena yang benar siapa? Sayanya dulu yang harus benar. Itu. Ya, jadi jangan ulangi ketololan saya dulu, ya kan? Bisnis yang gampang jadi susah, ya kan? Oke, Bu Nani mungkin mau pimpin doa. Cek Monik sudah tersambung kembali? Atau mau dilanjutkan yang tadi, Cek? Belum selesai tadi rasanya. Masih di mute. Mikrofon, Oh ya, mikrofon, ya. sedikit tambahan aja. Ya. Jujur saya belum pernah menemukan bisnis yang komunitasnya positif dan sangat tersistematis seperti di HDI ya. So far. Karena mungkin sejak dari awal tahun 2000-an, saya juga bisnis yang begituan mungkin bagi saya juga sudah tidak asing lagi. Tapi untuk di HDI, menurut saya ini paling tersistematis. Terus grupnya juga solid. Intinya dari yang lain-lain itu beda lah. Gitu. Kemurahan Tuhan, Cek. Dan ini semua juga karena teman-teman. Semuanya. Termasuk Cek Monik, termasuk yang dukung. Kenapa? Loh, contoh simpel teman-teman. Makanya kan ibaratnya gini teman-teman. Kenapa kok saya kan pernah dari grup lain sih, ya kan? Itu selalu nanyakan, Han, kamu kok bisa buat seperti itu? Bukan saya yang buat, bersama, ya kan? Jadi bukan karena saya seorang. Pernah bayangkan nggak? Contoh ini Cimonik menurut saya luar biasa. Baru berani bicara. Pernah kebayang nggak? Kalau orang baru tuh nggak pernah mau bicara, ya kan? Nggak pernah mau memberikan sumbangan, ya komunitas nggak akan jalan, ya kan? Jadi komunitas ini berjalan karena bersama-sama kita mau ibaratnya melestarikan budaya ini. Makanya terima kasih buat teman-teman yang selalu ada, ya kan? Eh, Kadang-kadang menyumbangkan pikiran ya atau sharing karena ini akan sangat membantu, ya. Jadi ya yang luar biasa bukan saya aja tapi semuanya ini, ya. Semuanya ikut membantu. Terus mungkin kan seperti yang dahulu-dahulu mungkin ya mereka tuh cuman bisanya oh gini loh teori atau misalnya hanya suruh gini kamu gini tapi itu enggak benar-benar enggak, pendampingannya tuh enggak benar-benar tulus, terus enggak benar-benar bantuin. Mungkin mereka tuh cuman kayak money oriented lah ya, intinya begitu. Jadi menurut saya di sini kan kalau komunitas itu kita hanya tidak muluk-muluk clothing atau money oriented aja gitu loh. Tapi kita lebih ke sharing, terus lebih ke knowledge lah untuk berbagi ke teman-teman gitu loh. Jadi bukan hanya fokusnya itu untuk bonus ngejar-ngejar bonus terus gitu loh. Jadi intinya itu kita harus besarkan dulu di bawah, terus kita baru bisa bisa kuat gitu loh. Tapi Caranya aja yang jangan beda hanya sih, Cek. membesarkan diri sendiri. Caranya aja yang beda. Jujur, bohong kalau saya enggak besarin bonus. Tapi kan caranya aja yang Ya. berbeda, ya kan? Jadi kita percaya bahwa pada waktu kita memberi terlebih dahulu, ya kan? Kita pun pasti juga akan dapat kok. Daripada kita berfokus dalam tanda kutip memerah atau apa ya, memeras, ya kan? Orang hanya untuk sekedar
ditekan hanya untuk kepentingan pribadi. Saya percaya bahwa pada waktu kita ini itu memberi manfaat ke orang lain, orang pun juga pasti akan memberikan manfaat untuk ke kita. Itu sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Ini nih spill aja nih. Saya Monik, kalau hari apa namanya habis ini kosong, mungkin kita bisa ngobrol sebentar ya. Saya masih belum berani cerita tentang Cemonik, tapi jujur, beritanya Cemonik ini sudah sampai ke telinga saya. Tapi prinsip saya teman-teman, saya tuh tidak pernah mau percaya omongan orang begitu saja, ya kan? Tapi saya kepingin membuktikan dulu, ya kan, kondisinya seperti apa, nanti baru saya spill, ya kan. Karena saya dengar pencapaian Cemonik ini luar biasa banget nih. Sorry, saya belum bisa spill, ya kan, sampai saya ngobrol pribadi sama Cemonik, baru saya berani spill, teman-teman. Tapi intinya saya ngelihat dari para upline-nya cerita, Cemonik ini meskipun baru, sangat luar biasa banget, bekerja sangat cepat, dan salah satunya yang saya juga lihat adalah rasanya Cemonik ini suka belajar sih. Itu yang saya lihat, ya kan. Contoh paling gampang lah, Cemonik cerita kan, saya baca buku Atomic Habits, saya tuh gini, wow, itu buku yang sedang saya baca untuk leader-leader saya loh. Leader-leader saya baru baca, Cemonik sudah baca. Itu luar biasa banget. Ya, oke. Mungkin Cemonik mau membantu untuk pimpin doa untuk hari ini? Boleh kok, Cek? Nggak apa-apa, Cek? Iya, iya, boleh. Yuk. Oke. Teman-teman, saya akan memimpin doa secara Katolik ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di sini di komunitas baca buku. Kiranya Engkau memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami. Ini adalah pertemuan yang kesekian bagi kami, dan kami juga banyak mendapat masukan, banyak mendapat pengalaman dari teman-teman. Kiranya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kami juga tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga memikirkan anggota dan tim-tim kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa agar hari ini segala ucapan kami, segala tindakan kami, segala telinga kami semua hanya mendengar kata-kata positif, dan kami juga memberikan segala yang positif untuk orang-orang yang kami temui hari ini. Terima kasih Bapak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Oke, mari kita foto. Yuk, kita foto yuk. Boleh open cam, teman-teman. Ya, foto untuk bahan postingan lumayan, teman-teman. Siapa tahu menarik perhatian orang, ya kan? 1, 2, klik. Iya. Oke. Oke. Mungkin sedikit pengumuman, saya nanti malam jam 19.00 WIB, saya membawakan B-Product Knowledge, kalau teman-teman mau ikut. Oh, iya. Ya, tuh teman-teman Diamond Class ya. Kan saya kasih PR kan, ngikutin training. Nah, nanti malam bisa ngikutin tuh sama Pak Rona. Apa namanya, untuk training product knowledge ya. Nanti flyernya saya Ya. sebar lagi. Nanti linknya disebar lagi. Oke, teman-teman, sampai ketemu besok, kita mulai start lagi ya. Besok kan liburan. Apa namanya?